Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bista'inu ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa kita anjurkan salawat beserta salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul keutamaan salat subuh. Salat subuh adalah salat yang begitu besar ujiannya. Kenapa? Karena salat subuh di situ tepat orang-orang keliru. Bahkan saya pun juga keliru salat subuh 2 hari. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pernah cerita sahabat Isyam namanya. Dia keliru salat subuh selama 1 hari. Lalu Rasulullah memperingati jika lebih dari 3 hari itu sudah mendapatkan dosa. Jadi kalau kita telat salat subuh, tapi karena uzur, karena ketiduran, kecapean, tapi dalam 1 hari atau lebih dari 3 hari itu mendapatkan dosa yang besar. Tapi kalau 3 hari atau ke bawah itu tidak dapat apa-apa. Dan kan afdal kita di salat subuh di rumah itu dapat. Tapi kata Rasulullah SAW, bukan itu aja. Walaupun dia salat subuh tapi tidak melaksanakan salat subuh sebelum waktu suruh, itu dosa. Jadi waktu suruh itu waktu terbitnya matahari. Nah, disitulah dapat dianjurkan salat duha. Batas dari salat duha itu akhirnya itu dari terbitnya matahari sampai 5 menit sebelum sholat zuhur, atau bisa dikenal saat terakhir. Nah, hadirin rahimakumullah, jika melaksanakan sholat subuh itu ujiannya sangat besar. Bahkan syaitan tidak tinggal diam untuk menggoda kita. Karena orang syaitan menggoda kita biar ada temannya kelak dari akhir atau di neraka. Itulah kita dilarang bersombong. Kata Rasulullah SAW, jika kalau ada orang yang bersombong di kalangan umatku, maka dia adalah orang yang berbahaya, atau orang yang melaksanakan ritual yang sangat berbahaya. Karena sikap sombong ini adalah yang harus dilaksanakan, yaitu Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kenapa dilarang bersombong? Karena derajat kita sesama manusia ini sama, kecuali Nabi dan Rasul. Walaupun Nabi dan Rasul pun Allah Subhanahu wa taala janganlah engkau sombong. Saking besar fadilah sombong. Hatta walaupun Nabi dan Rasul derajatnya lebih tinggi daripada kita, bahkan dilarang untuk bersombong. Karena ada cerita sebuah Azazil. Azazil ini arti nama lain dari iblis. Dia sebelum dibuatnya, diciptanya Nabi Adam alaihissalam, dia ini adalah guru para malaikat. Bayangkan, guru para malaikat. Nah, saat terbuatlah Nabi Adam, di semua para malaikat bersujud, bukan sujud nunduk, tapi sujud penghargaan kepada Nabi Adam. Tapi kecuali iblis yang menolak. Karena kata iblis, saya lebih tinggi derajatnya dibanding Adam.
saya terbuat dari api sedangkan Adam terbuat dari tanah, maka dilaknatlah Nabi Adam alaihissalam. Saking mulianya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimasukkan kekal di dalam neraka. Tapi sebelum masuk neraka, Azazil berkata, "Wahai Tuhanku, berikanlah waktu hidup sampai hari kiamat untuk menggoda keturunan dari keturunannya Adam." Lalu disitulah Azazil berubah namanya menjadi iblis. Maka kata Ustaz Abdul Somad, jika kalian tidak ingin anak kalian sikapnya seperti iblis, janganlah kasih nama Azazil. Itu wasalnya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW, wasalati wal iyaman ashab wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika salat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, itu adalah betul-betulnya salat. Jika salat tidak mencegah kita dari keji dan munkar, itu bukan salat, melainkan main-mainnya salat. Karena salat itu, kenapa artikan mencegah perbuatan keji dan munkar? Karena jika kita melaksanakan salat, itu hati kita dilarang untuk membuat keji dan munkar. Karena perbuatan keji itu adalah perbuatan yang sangat besar, yang sangat berdosa. Bahkan ada sebuah orang Bani Israel dari kalangan Nabi Musa. Orang ini membuat amal kebaikan kepada Allah. Dia layak taat, tapi membuat perbuatan yang keji. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan munkar, ini munkar adalah sifat yang berbahaya, sifat yang penuh dosa. Bahkan sebuah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ini orang yang baik di kalangan kafir Quraisy. Bahkan kelahiran Rasulullah SAW, Abu Lahab memotong satu kambing, satu unta untuk menyambut kelahiran sepupunya. Tapi sifat mungkarnya yang membuat dia terhalang masuk surga. Bahkan dia masuk neraka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, di majlis kita kali ini akan membahas tentang perintah salat. Karena perintah salat adalah perintah yang mulia. Bahkan sejarah salat pun sejarah yang mulia. Karena salat adalah tiang agama. Karena salat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, jika kalau perintah salat diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu perintah salat itu bahkan tidak akan dikerjakan, bahkan kafiran. Karena salat adalah amat yang sangat berat bagi kita semua. Karena kita dilahirkan dengan amanah. Ya, amanah yang paling besar ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Apa baik salatmu? Boleh terdiam, anggota tubuh berbicara, benar, saya sedang bersalat. Buruk apa tidak salatmu? Kalau dia kata buruk, bukan bahaya. Karena salat adalah salat yang penuh ampunan. Fadilah salat bisa disebutkan dalam fadilah amal. Fadilah salat ini menyimpan zikir dan sholawat dan doa. Kenapa dibilang
salawat dan doa, tasyahud akhir atau sujud terakhir, itu dianjurkan bahkan disunnahkan untuk sujud terlalu lama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala itu doa sujud terakhir. Karena doa sujud terakhir, jika kita doa untuk mendapatkan rezeki yang halal serta barakah, itu dianjurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sujud terakhir kata Rasulullah yaitu Allahumma anna ila ghfirli wa dhunubi wa ilayya anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rizki fiman alaik, itu dibaca saat sujud terakhir, itu disunnahkan, bahkan dianjurkan. Itu paling pertama didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meminta sebuah mobil ospor, tapi kita mengucapkan dengan bahasa Arab, langsung distajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa distajab, ada sahabat Ansor yang mulanya miskin, tapi karena mendengar fadilah dari ta'lim Rasulullah SAW yang berkata sujud terakhir adalah sujud terakhir, yaitu adalah sujud doa. Barang siapa yang membaca doa saja sujud terakhir atau doa untuk keamanan keluarga dan rezekinya, itu langsung dikabulkan. Mendengar itu langsung sahabat sholat, yaitu sholat duha. Saat sujud terakhir, yaitu sujud saking tidak terasanya dia sujud 3 jam dia sujud. Berdoa agar rezeki halal serta barakah, keturunan yang baik, keamanan dalam keluarga, rezeki yang halal serta barakah, langsung distajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu pun rezekinya banyak. Lama-lama dia adalah pengusaha di pasar. Di mana pasar yang paling megah di Madinah itu, ada pasar terbesar itu milik dari keturunan sahabat tersebut. Keturunan yang baik, maka di orang-orang Arab, orang-orang yang baik itu adalah keturunan beliau. Keluarga yang baik, semua keluarganya baik, tidak ada yang saling bermusuhan. Saking mustajabnya doa dan salawat. Kenapa disebutkan dalam salawat? Karena kita membaca 2 salawat pada tahiyat, yaitu salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat Ibrahimiyah. Itu jika dibaca saat tahiyat terakhir, itu bisa dikatakan itu salawat yang paling besar di sisiku, kata Rasulullah SAW. Barang siapa orang yang ingin berdekat kepada aku harus mengajarkan salawat. Orang yang ingin dekat kepada aku harus mengajarkan salawat. Karena jangan banyak-banyak untuk membuat amal kebaikan. Cuma 2 yang perlu umat harus buat, yaitu salawat dan sunnah. Nah, salawat yang paling afdal yaitu sekali dalam sehari atau 5 kali dalam sehari, yaitu salat Ibrahimiyah. Karena salat untuk bapak nabiku atau bapak dari Nabi, karena Nabi Ibrahim disebut Abu Anbiya, bapaknya para nabi. Hadirin hadirat rahimahullah, jika salat tahiyat membaca salawat Ibrahimiyah dan salawat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika dibaca satu huruf, ada alim ulama berkata, jika dibaca satu huruf akan dapatkan kebaikan sebanyak 100. Ada juga yang berbeda, membaca satu huruf dapatkan 1000 kebaikan. Tapi kita Imam Syafi'i berkata satu huruf dilipat gandakan 100. Sedangkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu berapa huruf? Semat Allah itu dihitung 5 huruf 500. Dikali lagi berapa banyaknya? Tidak bisa terhitung. Itulah pahala yang besar kita dapatkan kalau dia di akhirat.
dan juga zikir. Kenapa di sholat dikatakan zikir? Karena sebelum sholat itu kita harus membaca sebuah kabirah. Itu dianjurkan. Itu pun kabirah ini adalah zikir terbesar. Ada dua zikir yang paling besar di dalam sholat, yaitu awal sholat dan setelah sholat, yaitu kabirah. Yaitu kabirah atau i'tidal. Itu adalah zikir. Dan juga terakhir yaitu bacaan setelah salat fardu, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak ya zal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu zikir terbesar. Bahkan sampai Allahu Akbar itu dihitung satu huruf itu 100 kebaikan. Coba hitung Allah. A-L-O. Artinya 600 huruf. Atau 6 huruf dikali 600. Bayangkan. Kita baca astagfirullah al-azim dalam bacaan setelah salat fardu, astagfirullahalazim. Walaupun sekali kita bacakan, tapi berapa huruf itu 200 kebaikan. Berapa huruf? Bahkan Rasulullah SAW di dalam salat itu ada keberuntungan dan ada kemungkaran. Artinya, jika melaksanakan dapat kebaikan, tidak melaksanakan dapat dosa. Karena barang siapa yang mati dalam sholat, barang siapa yang meninggal dalam sholat, walaupun jadi dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dibunuh dari belakang, itu syahid. Karena sholat ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita berperang dalam sholat. Kenapa disebut perang dalam sholat? Karena jika orang berperang dalam sholat itu bukan perang sesama manusia, melainkan sesama syaitan. Bayangkan berapa orang yang lalai dalam sholat, berapa orang yang lalai dalam sholat jika di sholat itu dianggap perang. Karena jika sholat itu banyak cobaan. Bahkan ada orang yang sholat iftitahnya salah, tasdidnya salah, itu pun godaan dari syaitan. Terus kita lawan godaan syaitan, itu akan jadi bekal kita kelak di akhirat. Karena walaupun sholat kita salah, karena kata Rasulullah SAW, jika kalian satu huruf salah dalam sholat, itu akan jadi saksi kelak di akhirat. Makanya di dalam sholat itu banyak istighfar untuk menghapusnya. Nah, lebih afdalnya itu selesai sholat langsung istighfar. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang afdal sholat ke masjid yaitu lelaki. Dan yang lebih afdal perempuan itu di rumah. Karena derajat kalau laki-laki sholat ke masjid itu dilipat gandakan 77 kali lipat. 27 kali lipat. Jika di perempuan sholat di rumah sama 27 kali lipat. Hadirin rahimakumullah. Sholat dalam zikir itu pentingnya besar. Karena jika orang membaca Al-Fatihah dalam sholat, itu pahalanya sangat besar. Satu huruf 100 kebaikan. Bayangkan dari awal membaca niat. Contoh sholat subuh. Usalli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbil qiblati, sampai doa terakhir. Allahumma anta salam. Itu terhitung berapa kebaikan. Bahkan sahabat Umar bin Khattab pun tidak bisa menghitung
Sahabat Ali tidak bisa menghitung, sahabat Utsman tidak bisa, Abu Bakar. Yuk. 3 sahabat ini sahabat yang cerdas kata Rasulullah. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Tapi mereka tidak bisa menghitung berapa dapat pahala, berapa pahala yang dilaksanakan dalam sholat. Satu besarnya pahala dalam sholat. Tapi walaupun besar fadilahnya, jangan sampai menghilang dalam satu waktu. Itu yang haram. Apa satu waktu? Sholat subuh melaksanakan pada waktu suruh itu tidak sah sholat subuhnya. Atau bisa dikatakan tidak melaksanakan satu waktu sholat. Hukuman satu waktu sholat di dalam sholat subuh itu yaitu 80 tahun kata Rasulullah. Tapi dalam 80 tahun itu satu hari dihitung 1000 tahun. Bayangkan. Jadi orang yang hidup 100 tahun di dunia ini kata Rasulullah itu bisa dikatakan hidup di akhirat itu 1 jam. Nah, hadirin rahimakumullah, walaupun besar fadilah sholat, janganlah kalian melalaikan. Seperti melaksanakan waktu subuh, mengerjakan waktu suruh, itu tidak sah. Mengadakan waktu sholat subuh kepada waktu asar itu tidak sah. Kecuali kalau kita dalam urusan pergi ke luar negeri, itu bisa dikatakan dalam fikih jamak dan jamak takdim. Arti jamak itu kita sambung waktu sholat. Nah, misal kita pergi ke Jakarta menggunakan pesawat dan bahkan jalan ke Jakarta itu kalau gunakan pesawat itu bisa dihitung 12 jam. Itu kalau kita jamakkan, misal berangkatnya itu jam 10, nanti baliknya ke sana itu jam 5 sore. Tapi kalau kita jamak sholat zuhur dan sholat asar itu bisa. Tapi jika dalam waktu sempit, kita mau pergi ke Jakarta menggunakan pesawat, batasnya itu 12 jam baru bisa kita dianjurkan untuk jamakkan. Tapi kalau kita menggunakan kapal itu tidak sah, bahkan tidak boleh. Kata alim ulama, jika kita menjamakkan, kita memperjalanan kita dari Lombok Timur sampai Lombok Barat, itu boleh dijamakkan. Taruh perjalanan jauh, itu kata sahabat Ansor. Itu bukan dari sahabat Ansor, itu dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Bisa dijamakkan kata Rasulullah jika perjalanan jauh. Jamak itu seperti apa? Niatnya itu 2. Misal salat zuhur dan salat asar, asalli fardhu jama'i wal zuhri wal asri lillahi ta'ala. Salat 2 rakaat, zikir dan doa perjalanan. Itu bisa salat asar tidak dilaksanakan. Tapi salat maghrib dan salat isya harus dilaksanakan. Karena jamak dan jamak takdim ini yang bisa kita menghalang itu 2 waktu sholat. Kecuali sholat subuh, itu tidak boleh dijamakkan. Maka jika orang ingin melaksanakan jamak ketika waktu subuh, itu bisa dikatakan jika orang menjamak ketika waktu subuh, niatnya itu panjang. Misal subuh ingin menjamak, tidak sholat zuhur dan asar, itu bisa asalli fardal jama'i wal asar wal zuhri lillahi ta'ala. Tapi jika kita niat sholat subuh, harus mengerjakan sholat subuh dulu baru mengerjakan sholat jamak. Itu jika ingin menjamakkan ketika waktu subuh.
Nah, jika selesai sholat subuh dan ingin berangkat selesai 9, itu boleh dijamakkan. Atau sholat jam 9 itu boleh. Nah, jika kita sudah di dalam pesawat ingin pergi ke Jawa, waktu Jawa itu 8 jam. Nah, tapi kita pergi ke Jawa saat 5 menit sebelum azan, itu bisa dijamakkan. Bahkan jamaknya cara duduk 9. Nah, kenapa bisa dijamakkan dalam fikih? Karena Rasulullah SAW pernah dijamakkan. Karena ada sebuah cerita ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ingin pergi berperang, itu dalam jangka waktu 5 jam. 5 jam itu bisa dijamakkan waktu zuhur dan asar. Maka setiap jam 9 mereka sholat 2 rakaat dengan jamak, terus jalan hingga tidak bisa mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Itu jika sholat jamak. Tapi jangan membuat alasan ingin sholat jamak takdim karena untuk ketiduran, kecapean, itu tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Kenapa? Jamak itu kata Rasulullah ada yang jamak haram. Jamak kata Rasulullah di dalam fikih itu yaitu dibagi menjadi 2, yaitu mubah dan haram. Mubah artinya boleh, dan dalam boleh ini dapatkan pahala. Nah, haram ini begitu hukum yang paling besar. Kenapa dibilang haram? Misal kelelahan akibat bekerja semalaman, terus kita selesai sholat subuh, terus kita jamakkan sholat zuhur dan sholat asar untuk ketiduran, itu tidak boleh, bahkan haram, bahkan diharamkan dalam sholat. Nah, hadirin rahimahullah, cuma itu aja pembahasan kita dalam waktu subuh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya itu dari Allah semata. Salahnya itu dari saya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih benar di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.